Terakhir ketemu itu di mana ya? Di Malang ya? Emang di Di Malang pernah Malang. ketemu? Emang pernah ke Malang kamu? Yang di Malang itu kan, yang waktu itu kan aku kan dari Surabaya, mampir Se- di Saya Malang. tahu. Waktu itu masih masih di Bentar. Malang. Aku kok lupa. Tahun tahun berapa itu? Tahun apa? Tahun Soal, soal, dua so- ribu soalnya aku ingat tiga belas, dua ribu tiga mungkin belas 14. mungkin sing Masih terakhir. kuliah, masih Oh, kuliah. oh, 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 oh. Ya, ya mungkin. Kayak, tapi yang aku ingat terakhir itu kayak waktu itu reuni itu. Pokoknya reuni yang aku ikut terakhir lah. Reno yang terakhir tuh di mana ya? Lebaran itu. Waktu lebaran lah. Pokoknya lebaran ngelancar bareng-bareng. Oh, itu kan Itu dulu banget. mungkin mungkin setahun setelah aku pulang dari Sulawesi waktu itu. Nah, ya. Habis itu kan kuliah tuh di Malang. Habis itu kan aku ke Malang, habis Sulawesi kan ke Ke Malang. Malang, Nah ya. itu, Habis itu kan akan ke Malang. iya lah, saya lupa. Soalnya wes berapa tahun yang lalu, Ya. terlalu banyak. Habis, habis dari Malang, terus Ah, ke Filipina. iya. Di Malang Kok bisa habis kuliah habis bentar kan, kuliah? aku Heeh. kerja di Malang setahun. Masih kerja ke Malang setahun, habis itu ke Filipina. Waduh, kok bisa nyampe ke Filipina itu? Ya zaman sekarang kan gampang. Kamu tinggal Heeh. cari online. Kebetulan sebenarnya nggak ada niat sih. Maksudnya emang nggak ada tujuan langsung mau ke Filipina atau apa langsung apa niat cari di Filipina apa enggak ya cuma cari-cari online. Online. Pokoknya waktu itu aku nyari ada di Singapura, terus kemudian ada di Filipina juga, terus kebetulan Oh, itu awalnya cari kerjaan. Mm-mm. Jadi Cari cerita kerjaan di luar negeri ceritanya, online, searching. ya zaman sekarang kan gampang banget. Kalau cari-cari kerjaan online kayak gitu itu Takut berarti kan? harus bisa bahasa Inggris dong. Oh, bahasa Inggris mah. Pokok kamu datang langsung iso lah. Waktu sekolah kan udah ada bahasa Inggris dikit-dikit. Enggak kan Jadi kalau waktu itu ya, hah? hmm, gimana? Enggak, waktu itu gimana? Searching-searching. Iya, waktu itu searching-searching, dapat. Pokoknya aku ngelamar semua lah. Pokoknya habis dari Malang itu kerja di Malang, cari kerjaan baru. Aku sempat ke mana juga Bogor. Aku sempat datengin ke Bogor dah. Jadi yang diterima itu beberapa. Ada di Bogor, terus di Filipina itu. Habis itu aku coba ke Bogor, nggak terlalu bagus ya kan. Ya udah aku lari ke Filipina. Jadi sebenarnya agak ragu-ragu kan. Karena kan nggak apa nggak enak temen dan lain sebagainya dek kini kan maksudnya sendiri terus nggak enak temen dan lain sebagainya yo wis coba aja lah. Di Filipina berarti sendiri, gak ada temen. Iya nggak ada temen dari Indonesia sendiri maksudnya Dari berangkat Indonesia sendiri. sendiri. Oh, kalau di Filipina itu apa gini ya? Kan biasanya kalau kita searching-searching di Google dan lain-lainnya, kan Hmm. itu kan ada syarat, kadang kan ada syarat bahasa Inggris, TOEFL, TOEIC, kamu ada kayak kayak gitu juga nggak? Itu searching-searching pekerjaan. Masalahnya kalau pekerjaannya kan setauku misal kita kerja ke luar negeri dulu maksudnya sebelum sebelum kesini lah dulu Hmm. aku pikir kan kalau kita lewat jalur formal atau apa maksudnya lewat agen dan sebagainya kayak gitu kan.
Nah, ternyata kan banyak sebenarnya pekerjaan yang istilahnya personal gitu. Kamu cari personal nggak lewat agen atau apa gitu. Jadi untuk masalah persyaratan bahasa atau apa-apa itu nggak ada lah. Maksudnya tergantung dari perusahaannya. Hmm, gitu. Jadi itu nggak Jadi ngaruh ya. jadi personal. Kamu mau dapat kerjaan di mana lah Eropa atau apa itu ya tergantung. Kalau kamu cari sendiri kayak gitu. Tapi kalau kamu dari agen mungkin dari agennya kan kasih persyaratan ini terus Ada kemudian kamu persyaratan. diajar. Mungkin dites ini dites itu. Waktu aku kesini nggak ada. Ya cuma interview kerja aja udah diterima ya wes masuk. Ya, oh, masuk. Kalau di Indonesia itu kan apa ya? Kan kalau kita ngelamar ke perusahaan besar lah kayak perusahaan Hmm. minyak di Indonesia kan ada kayak TOEFL harus sekian, TOEIC harus No. sekian. Jadi Kalau di aku di Indonesia tuh kayak gitu. Makanya aku heran kok bisa ke Filipina gitu. aku nggak pernah Itu punya TOEFL ya kan, nggak pernah punya sertifikat kan bahasa Inggris kayak gitu. makanya aku kalau lihat di Indonesia tuh ada TOEFL, ada TOEIC. Nah, makanya kan Itu perusahaan lokal padahal. apa? Iya, eh, perusahaan kayak perusahaan minyak lah. Perusahaan minyak kan tahu apa Nah, iya, iya. perusahaan apa Maksudnya, kan ada kayak kayak iya, itu kayak maksudnya gitu. terlalu banyak kan. Hmm. Jadi aku di sini itu udah 2 perusahaan. Misalnya udah ganti perusahaan. Ganti perusahaan. Udah 2 perusahaan dan itu dua-duanya itu aku nggak pernah ngasih ijazah atau apapun. Jadi cuma Terus interview kerja. Ya interview kerja maksudnya mungkin perusahaan cocok dengan skillnya, oke, ada ya diterima. seperti itu. Tapi ya memang mungkin nggak semuanya seperti itu. Tapi ada hal-hal kayak gitu loh. Maksudnya nggak terlalu formal juga. Kok kamu Hmm, bisa. ya ya, enak ya kalau kayak gitu. Ya, Nunjukkan nggak nunjukkan ijazah, iya kan? iya ya, nggak nunjukkan ijazah. Nggak Iya nunjukkan mungkin karena ijazah. apa fieldnya beda. Maksudnya kalau kamu kerja di perawat atau apa kayak gitu kan mesti harus ijazah kan. Mesti harus emang emang harus legal gitu kan. Oh, Tapi kalau field ya kalau kayak kalau di sana, misalnya kalau fieldku kayak programmer dan lain nah, sebagainya kayak gitu kan sekarang wis banyak kurs-kurs macam-macam yang kayak ijazah itu nggak terlalu perlu. Sementing skillnya kan. yang penting bisa ngoding. Nah, Nah, itu loh intinya kan itu. Maksudnya sekarang zaman sekarang mungkin ke depannya pasti ijazah juga semakin berkurang lah. Hanya untuk profesi-profesi yang benar-benar butuh regulasi kayak dokter dan lain sebagainya mungkin itu masih penting lah ijazah kan. Untuk yang lainnya kayak masih lebih baik dari skill daripada dari ijazah. kalau perawat di sana, kalau di Filipina itu masih apa kayak perawat, tenaga Kalau medis tuh pakai ijazah kalau di Filipina. iya, maksudnya kayak untuk sektor lainnya tetap tetap enak, tetap harus punya ijazah, tetap tetap ijazah. Terus di Hidup sini di itu yang Filipina ya di di, sana gimana? ya lanjut kayak nyambung sama pertanyaanmu. Nah, hidup di sana itu apa bedanya di Indonesia? Nah, ceritanya ya, baru pertama Ya, datang ya. He, kalau misalkan datang nih, misalkan saya mau ke Filipina, berarti kan hmm, apa yang harus diurus dulu? Apa sama kayak kayak di luar negeri harus ya pasti kan ngurus visa. sebenarnya kalau di Filipina gampang. Kamu nggak perlu visa kalau ke sini. Karena kan masuk ASEAN. ASEAN itu 30 ASEAN, hari, iya. 30 hari tanpa visa.
Nah, pas kamu datang ke sini kan, masuk, itu nggak ada bedanya kalau Indonesia, bener. Suasana kota nih dan lain sebagainya itu wis bener-bener udah kayak sama kayak Indonesia, orang-orangnya pun sama ya Indonesia. kan. Sampai ya, jadi aku sampai sampai kesel aku kadang. Keselnya kenapa? Mesti ditanyain, really? Maksudnya dia beneran kamu bukan orang sini gitu kan? Kamu bukan Pinoy. Iya, Jadi kalau Pinoy itu kan maksudnya itu orang Filipin cowok orang Pinoy. Filipin. Nah, kalau kalau Pinay kan cewek Filipin gitu kan. Kalau Pinoy cowok Filipin lah. Pokoknya gini. Oh beneran kamu bukan Filipin, tapi wajahmu lo kayak Filipin gitu kan. Jadi seakan-akan itu mereka wajah seperti ini tuh wajah Filipin. Mereka nggak tahu kalau kita, maksudnya kita bertetanggaan dan wajahnya sama gitu loh. Jadi sama, pokoknya sama persis lah yang orang Indonesia. Dari struktur wajahnya dan lain sebagainya. Ya. Itu Terus? yang paling pegel itu, pokoknya jengkelnya itu harus usaha untuk meyakinkan kalau aku ini bukan orang Filipina gitu. Bukan orang Kebanyakan gitu. Filipina. Oh. Karena mereka nggak percaya kan, oh masa kamu kayak gitu. Nah, di Karena Filipina sama, kan, iya kan, oh, kan ada kayak, kalau Filipina kan punya kayak kartu identitas juga kan ya. Kan ada kartu iya identitas iya, tuh kalau di setiap negara. dan Ya, satu lagi sebenarnya ya, tinggal, entah ya, ya kita bisa ngasih kartu identitas dan sebagainya. Enggak, ini mas maksudnya dalam rangka kayak kenalan sama orang, bukan maksudnya bukan ditanya formal sama petugas apa bang, enggak. iya, Maksudnya pas ya, wis kenalan sama kalau, orang terus ngobrol ngono-ngono. eh, ya kan kalau orang Terus Filipinanya nggak satu lagi, percaya, ya kalau orang tinggal tunjukin Filipinanya, KTP kan selesai. iya tinggal tunjukkan Atau katanya, ini loh saya bukan orang Filipina. Saya bukan orang Filipina, ini orang Indonesia. ya Itu kalau aja sebenarnya. ya kalau enggak, iya kalau enggak gitu ya tinggal dia anu aja, diajak ngomong bahasa Indonesia kan, pelong pelong. Eh, masalahnya nggak semua orang Filipina itu punya KTP. Oh. Jadi di sini tuh nggak semua warganya punya KTP. Itu anehnya. Maksudnya nggak punya kartu identitas itu. Iya, iya Nah, sama. Orang Indonesia kan nggak semua juga punya KTP. loh, presentasinya beneran gede beneran. Oh, Makanya lebih baik. temen kerjaku sing orang sini. Bukan bukan orang-orang sing maksudnya yang Ya, oh, mungkin oke. nggak butuh itu enggak. Oh, Tapi ini orang-orang sekolah, anak sekolah pun maksudnya yang kerja itu enggak kebanyakan enggak punya KTP. Untuk identitasnya itu mereka pakai entah itu asuransi, kesehatan atau apa dan sebagainya. Karena soalnya katanya KTP sulit untuk gini. Namanya sulit. Jadi masih mending Indonesia lah. di sana sulit. Mendingan di Indonesia kalau sulit. Lah ya. Terus apa hidup di sana itu gimana? Misalkan ya hidup di negeri Filipina itu susah apa enggak sih? Tahu susahnya itu adaptasi sama orang Filipina, kebiasaan mungkin kalau di Filipina itu punya kebiasaan seperti ini, budayanya seperti ini. Mungkin satu sih yang bikin sulit untuk kita, maksudnya kita dalam artian kalau orang Indonesia yang mayoritas Muslim kan, Ya. kalau di Filipina mayoritas Kristen. Mungkin yang paling sulit adalah makan nih. Jadi karena Oh mayoritas ya. Kristen mereka makannya yang susah.
Tapi Kalau orang Muslim sebenarnya nggak susah susah cari makan. amat. Terus kemudian kalau dia orang Muslim strict banget, maksudnya strict pengen bener-bener yang halal. Maksudnya misal kalau aku kan nggak terlalu ribet, maksudnya aku masuk ndek KFC kan ayam, jelas ayam, tapi mungkin cara potongnya nggak disembelih atau apa gitu kan. Iya, Ya aku mikir kalau aku yes fleksibel aja lah, pokoknya yang penting dasarnya ini ayam, ya wis gak masalah tak makan gitu aja. Sebenarnya bukan bukan daging opo-opo gitu. Cuma kalau yang strict bener-bener mau cari yang halal itu agak susah, bukan agak susah, sebenarnya ada, cuma mungkin agak jauh gitu. Maksudnya carinya itu lebih jauh, nggak deket gitu. Tapi mesti dalam satu kota ada gitu. Adalah tempatnya. cari makanan susah. Tapi kalau Nah, aku terus, maksudnya fleksibel aja. Maksudnya yes, masak sendiri kadang kayak gitu juga. kalau masak sendiri itu, kalau masak sendiri sebenarnya gampang ya. Sayuran juga ada, Sayuran, ikan kan banyak, tahu. ikan Cuma banyak satu ya. satu di sini nggak ngerti tempe kan, padahal enaknya tempe. Terus kemudian Nggak juga apa Terus kemudian gampang juga sebenarnya. Kalau di sini mesti ada grup ya kan, ada grup Telegram orang Indonesia gitu. orang Jadi Indonesia, oke. mereka ada yang jualan makanan gitu. Warung Indo juga ada di sini. Warung Indo. Terus setiap minggu pun juga ada di pasar minggu itu, pasar makanan seluruh negara kan, beberapa negara, dan di salah satunya juga ada satu stand warung Indonesia juga. Cuma lebih mahal. Kalau beli makanan Indonesia di sini pasti lebih mahal. Lebih mahal. Ya, ya pasti lebih mahal karena Jadi mungkin karena mereka perizinannya mungkin agak susah mungkin iya ya. Makanya perizinannya juga susah. Terus kemudian konsumen mereka kan nggak sebanyak kalau dia bikin nggak sebanyak. makanan Oke. Filipina. Makanya untuk survive mereka butuh itu. Makanya banyak juga teman-teman sing catering catering itu warung-warung Indonesia gitu kan. Di Filipina itu berapa sih orang yang kamu tahu totalnya orang Indonesia yang di sana? Di grup Telegram lah misalkan Oke. ada berapa juta Kalau orang? nggak sampai jutaan lah. Bentar ya. Kalau Telegram di grup aja yang masuk grup ya. Yang masuk grup cuma 1.500-an. 1.500 Iya, itu pun yang masuk grup, paling yang masuk nggak grup tahu grup, Telegram. yang nggak tahu di grup mungkin anak-anak kuliah kayak gitu-gitu, Mm-mm. atau keluarga-keluarga yang mereka nikah sama orang sini gitu kan, banyak juga. Sebenarnya kalau hidup sih nggak terlalu berbeda sih sama di Indonesia, maksudnya orangnya pun ya ramah-ramah kayak orang Indonesia, namanya orang Asia Timur kan, ramah-ramah juga. Jadi aku dari sini tuh nyoba, maksudnya kalau anak-anak yang lain kan kadang mereka masih ngikut di tempatnya perusahaan gitu kan, tinggalnya di tempatnya perusahaan gitu. Nah aku nyoba nyewa di luar, terus kemudian bahkan di tempat istilahnya masuk ke sosialnya masyarakatnya sana gitu kan, juga bagus-bagus, maksudnya ya biasa ya, sepodo kayak masyarakat kita lah tanggapannya. Pernah ini Terus enggak pernah apa orang Indonesia kumpul, ada kayak komunitas kan oh kumpul di satu tempat. dia di kedutaan besar, di kedubes, setiap hari besar Indonesia, misal 17-an atau hari raya, mesti ada di sana.
Mesti Hari makan-makan di pahlawan, sana. hari 17-an pahlawan ada. kayak kemarin kumpul juga hari pahlawan. Hari pahlawan kan wis anu kan, maksudnya masih corona kan. Pokoknya Oh, masih selama corona, musim corona ini nggak ada kegiatan. nggak ada Tapi ngumpul-ngumpul. tahun-tahun sebelumnya mesti kumpul-kumpul di kedutaan besar sana. Jadi kayaknya untuk di setiap kita mau pergi ke negara mana aja, kalau kita deket sama kedutaan besar sih mesti mereka punya acara-acara gitu. Kumpul-kumpul makan-makan atau Hmm. acara Aku ini pernah kan mungkin uh, bikin video waktu apa bikin. 17-an 17-an di KBRI ada aku videonya. Ya habis upacara makan-makan gitu. Aku datang upacara udah telat, Ada tinggal makan-makannya. apa perform, berarti apa ini ada yang kayak perform juga bagi teman-teman Ada. Indonesia. Ada kemarin itu kayak ada istilahnya kayak got talentnya itu. Kayaknya ya, tapi aku masalahnya nggak terlalu aktif juga di itu. Nggak terlalu sering di sana. Berapa tahun dah di Filipina? Udah berapa tahun ini di Filipina? Mulai tahun berapa Kayaknya sih? seingatku itu sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Sekarang 2020. 2017 akhir. Masa iya 2017 akhir lah. Ya sama lah, hampir hampir 3 tahun ini paling. 3 tahun ya. Mhm. Lumayan sih. Udah tiga tahun sudah, ya lumayan lah hidup Tapi survive di aku negeri orang. iya enak. Enak Banyak lah. juga pengalamannya. Cari pengalaman. Cari Tapi pengalaman. tapi selama itu di sini aku belum bisa bahasa orang sini. Kenapa? Ya terus, Kenapa? Karena orang sini ya, mereka hampir rata-rata. Kalau kamu ketemu di jalan, mereka bisa bahasa Inggris lah. Mungkin minim yang nggak bisa lah. Jadi akhirnya karena kayak gitu kan kita nggak merasa butuh untuk belajar tuh. Bukannya untuk apa ya, tapi maksudnya karena selain sibuk kerja dan sebagainya, akhirnya nggak dipepet kalau kita nggak bisa bahasa orang sini, nggak bisa komunikasi karena mereka bisa komunikasi pakai bahasa Inggris gitu kan. Dan banyak juga orang dari negara-negara lain di sini jadinya ya santai. Kebetulan kan yang aku tempati kan kayak di pusat anunya kan, kayak di ibu kotanya gitu. Jadinya juga aman lah, maksudnya untuk bahasa mah aman, bahasa Inggris saja cukup. oh ini di ibu kota berarti ini. Ya, di ibu kota Ya. Filipina. Mantap. Saya tuh apa? Main lah ke sini gampang kok. Main Filipina itu ini. deket. Ya. Ya emang Ah, dekat. Saya tuh gini loh apa? Dulu itu kan terakhir kan di Malang ya. Kok bisa ke hmm, Filipina gitu. Ngapa? Saya tuh tahu di Filipina karena eh, lihat Facebook, Instagram kan saya juga nge-follow juga. Lihat hmm, Facebook sama Instagramnya kan di tag tuh daerahnya tuh Filipina. Apa benar di Filipina ini saya juga. Nah, setelah itu saya mikir, saya nyoba mau apa menghubungi. Waduh, saya tanya hmm. tuh di grup kelas tuh Oh, cari terus. nomornya. Waduh, cari nomornya. Ada yang punya nomornya eh, Yunus. Nggak ada yang punya. Aduh, makanya tak DM ya mas. Nah ini seru nih. Tinggal di Filipina nih. Iya, makanya harusnya kamu bikin anu lah,
bareng-bareng berapa orang gitu kan enak. Nanti. Saya tuh dulu cari lowongan kerja sebelum saya kerja sekarang. Dulu cari Hmm. lowongan di luar negeri itu. Sebenarnya ada sih. Cuman Terus memang kamu nggak nyoba? Kalau nggak menurutku nemu-nemu gitu. sekarang gampang kayak langsung ke anunya, misal sosial medianya pekerjaan LinkedIn. Aku Ada pasang kok. LinkedIn dan kemudian taruh lokasi di Manila, yang nge-DM aku nawari kerjaan banyak banget. Langsung, maksudnya Oh, gitu. kadang kebanyakan di sini tuh kayak banyak apa itu namanya, itu loh, kayak perusahaan yang tukang nyari-nyari orang. Nah, mereka mainnya itu di LinkedIn, nge-DM-in orang-orang dengan spesifikasi yang mereka cari langsung. Jadi nggak hanya posting job lain juga. Mungkin kalau Terus selama ini du- oh, mungkin kalau dulu aku bikin LinkedIn itu tarik hmm, lo, apa taruh lokasi alamatku di Filipina mungkin ada yang iya nge-DM banyak. mungkin ya. Bahkan banyak yang, Taruh di Singapura gitu. Enak. iya, banyak. Aku bahkan banyak tawaran yang kayak remote. Jadi seakan-akan kamu di sini tapi kerja remote kan lumayan. Mm-mm. Nah, terus kalau ini balik lagi nih ke kerjaan. Terus jam kerjanya gimana kalau di Filipina? Apa sama kayak di Indonesia? 7 jam, jam 7 sampai jam 8, Karena jam 7 sampai jam 5 malam. kalau kalau di tempatku sini beda. Mungkin berapa jam ya? Sebenarnya nggak beda, 9 jam. 9 jam. 9 jam. Hmm. Dan itu pun juga maksudnya jamnya itu di antaranya itu ada 2 kali istirahat. Jadi startnya itu benar-benar panjang banget lah pokoknya. Jadi ada 2 kali istirahat, salah satunya itu 2 jam istirahat. Terus karena sekarang masih apa, lockdown corona kan, agak longgar, kerja dari rumah kan, nggak di kantor. Itu kerja dari rumah terpantau nggak sih kalau di Terpantau karena kita dikumpulin satu rumah berapa orang gitu kan. eh di satu rumah dalam beberapa orang. Hmm. Maksudnya ada kayak rumah dinas gitu. Iya, iya. Jadi dikasih rumah nanti untuk berapa orang, berapa rumah gitu kan. Kalau berarti 9 jam. Weekend juga libur. Sabtu libur. Gak, weekend cuma Apa libur tetap kerja satu minggu, hari hari Minggu doang. hari Minggu? Iya, makanya makanya agak sulit. Makanya aku juga nggak terlalu aktif di sosial media atau apa kayak gitu, nggak. Karena kalau habis kerja ya wis ada ngegame gitu kan. Jam kerja mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau sekarang, maksudnya kalau sekarang ini masih agak santai. Aku mulai ini jam jam 2 siang sampai jam jam 11 malam. Kalau Nanti kalau udah nggak ada balik corona, kantor, kalau balik kalau kantor nggak ada, jam kalau tidak 10 ada sampai jam corona 10. dulu. Jam 10 Jam sampai jam 10 sampai jam 10. 10. Tapi total istirahat 3 jam, 2 kali di tengah-tengah. Jadi habis, maksudnya istirahat itu pulang tidur 3 jam habis itu. Di sini Ya ya, kebanyakan, mending lah di sini. iya. Kalau di sini satu libur kan, ini mending di sini.
Iya, Sabtu Tapi Minggu. kalau di sana itu di Filipina ya pengalaman kamu kan punya pengalaman kerja di Indonesia, Hmm. terus di Filipina juga. Hmm. Secara apa ya? Pendapatan itu lebih Sebenarnya ya, sejak mana? ya pasti dari sini jauh. Dari biaya hidup di ibu kota Ah, Filipina dan ya apa hidup di Indonesia. Nah, itu gimana perbandingan? ah, kalau Lebih masalah sejahtera itu, mana? kalau masalah itu jauh. Tetapi masalahnya kan yang perusahaan yang tak masukin kan juga bukan perusahaan, mereka perusahaan istilahnya multinasional gitu kan, kayak kliennya orang-orang luar juga gitu Orang-orang kan. hmm, Jadi bukan kayak perusahaan yang untuk profit di Filipina sendiri gitu kan. Jadinya pasti juga beda. Kalau secara umum ya, maksudnya kalau secara umum di Filipina itu biaya hidup juga pasti lebih mahal di Indonesia. Kalau maksudnya untuk company lokal-lokal perusahaan lain, itu mereka lebih tinggi daripada Indonesia memang. Tetapi itu ngimbangi biaya hidupnya, makanya tergantung orangnya juga sih kalau kalau mestinya kerja di sini itu. gitu. Berarti apakah di sana ada kayak misalkan standar gaji, standar pendapatan? Kalau di sini kan misalkan oke lah kita diatur oleh pemerintah eh, gaji Hmm. UMK. Kalau di Hmm. sana apa? Di sana itu nego sesuai skill. Di sini sebenarnya bisa Kalau juga sesuai skill. iya ya, tapi Kalau pengalaman tapi aku nggak pengalaman untuk langsung terjun ke apa ya, misalnya anunya kayak gitu. Halo Pre, is here have in Philippines have standard for salary? What is minimum salary here? 537 pesos. Huh? Minimum 537 per day. per day? Yes. So per week how much? Per month lah, per month lah, per month. 13 minim 14. minim 13. Yes. Jadi 14.000 per bulan, bentar ya. Standar gaji. Oh, Philippine standard gaji. 4 jutaan lah minim di sini. Maksudnya UMK nih, UMK-nya. Jadi kayaknya lebih tetap lebih besar sini dikit lah daripada di Indonesia. dengan perbandingannya nanti kan minim gaji 4 juta itu mencukupi nggak hidup di Filipina? Kalau untuk orang Filipina mencukupi, makanya misalnya kalau kita orang Indonesia mau cari kerja di sini ya harus cari kerja yang lebih dari itulah, maksudnya bukan perusahaan-perusahaan lokal Filipina juga. Biasanya kan banyak perusahaan dia itu state walaupun waktu aku di Malang ya, aku kerja di Malang, itu perusahaanku di Malang itu kliennya US, tetapi gajinya tetap gaji Malang. Yang kayak gitu yang gak enak, makanya harus cari yang apa, cari yang lebih lah. Maksudnya kalau kita ke sini ya cari yang lebih, kalau sama dengan Indonesia ya ngapain kita keluar juga. Mungkin kalau mau cari pengalaman saja nggak masalah. Banyak, kemarin aku ada tawaran maksudnya kayak kerja remote gitu, mereka kliennya dari US juga juga lumayan, maksudnya untuk, dan gaji 4 juta itu maksudnya untuk gaji orang karyawan biasa loh, bukan karyawan apa, paling untuk Ahli, kayak bukan ahli berarti. iya, maksudnya itu hanya untuk
Yes, pokoknya mungkin minim lah, minimal di sini kayak gitu. Ya. Terus yang ditawarin kerjaan cuma ngeremot. Jadi ngeremot yang di Iya, US itu. maksudnya secara online. Cuma dia base-nya company-nya di sini. Cuma mereka punya pegawainya dari rumah semua kayak gitu. Modelnya. Itu juga ada. Lumayan. Cuma nggak, maksudnya besar kok. Maksudnya besar. Cuma nggak ngelebihin yang dari tempatku ini. Jadi nggak tak ambil. Wah, Maksudnya nggak. Maksudnya nggak. Kalau mungkin bisa lebih, mungkin tak ambil terus aku pulang Indonesia kan selesai. Kayak gitu. Remote. pekerja. Ya sekarang itu kan Makanya sekarang itu paling gampang kalau kamu bisa kerja remote dan lain iya, sebagainya, itu lebih lebih enak, hidup lebih nyaman, menikmati ya kan. iya. Kerja remote memang enak sih. Saya sebenarnya di pekerjaan yang sekarang itu Hmm. ya karena ya ngeremot. Kadang kalau ada apa-apa ya tinggal ngeremot aja. Kecuali kerusakan ini ya, kayak hardware itu nggak bisa ngeremot dah. Tapi boleh apa maksudnya boleh ditinggal ke rumah. Ya boleh, Mas. Kalau kerusakan hardware kan nggak bisa diremot Iya, kitanya. pasti. Kalau saya, Terus kalau, sekarang kalau kamu hardware tinggal ya, tinggal tinggal di kalau Krikilan atau tetap di ya rumah dari rumah. saya saya di Kerigilan. Oh enggak, tinggal di kerjaannya di Kerigilan. Ya, cuma tetap dari rumah kan. Pekerjaannya ya ya tetap masuk kantor. Hmm. Tapi Santai lah kalau gitu. misalkan ada bapak, cuman santai. Cuman kalau misalkan malam-malam, kan pekerjaan saya sistem harus 24 jam. Sistem kan 24 jam. Hmm. Jadi memang remote kalau Bagian ada bagian apa-apa lah bagian nge-remote aja. bagian apa sih? Saya Bagian apa? ya IT, ya IT. Terus itu juga nggak benerin itu Apa? peralatan-peralatan di rumah sakit itu juga nggak. Peralatan medis. Ah, Enggak dong, ada sendiri teknisinya. oh, oh. Jadi Itu ada itu namanya jurusanku kuliah loh. jurusan teknik elektromedis. Oh, elektromedis. Iya. Ada Hampir sendiri hampir ternyata hampir menyerempet. Iya. jurusan teknik elektromedis ada memang. Saya saya itu baru tahu ternyata. Baru tahu ya baru-baru inilah 2000 pas masuk kerja sini itu baru tahu kalau ternyata ada jurusan teknik elektromedis Hmm. khusus alat kesehatan.